Ya sebenarnya kalau saya sarankan kalau bisa jangan sampai below cost lah kalau bisa. Nah oleh karena itu yang liquidation of this low volume low margin ini yang kalau disimpan tuh perlu biaya banyak itu yang harus didahulukan. Nah setelah itu allocation of your marketing expenses untuk mendorong produk-produk yang lain yang low volume high margin ataupun yang high volume low margin itu reallocate untuk mendorong yang star aja yang high volume high margin. Dan di sini juga ditulis kira-kira ya, you have got to be more careful in allocating your marketing expenses. Nah, dan kita harus sadar bahwa downturn ini kan sementara. Yang penting kita bisa cope tanpa. Tunggu, yang Pak Nur katakan itu produk yang mana nih? Produk yang kan kita kalau lihat produk life cycle ada yang produk yang early itu yang namanya question mark atau trouble child, kemudian ada star. Star itu dia mulai increasing, mulai populer tetapi tetap harus banyak investment untuk build the brand. Ada cash cow di mana brandnya sudah build, tinggal kita cash out aja. And then ada dog. Kelihatannya yang Pak Nur lihat yang pengen dieksploitasi lebih banyak adalah cash cow. Cash cow, ya. Tapi jangan lupa cash cow kalau dieksploitasi kebanyakan sapinya dipersen terus susunya kurus juga dia mati dia akan jadi dog ya. That is the very point. Kan saya bilang your marketing budget concentrate kepada yang Anda bilang cash cow tadi, yang saya bilang high volume high margin. Dengan dasar pemikiran downturn atau crisis itu tidak akan selamanya terjadi. That will last. Nah, if you want to build yang lain, ya saya selalu pakai istilah yang lebih financial oriented lah. Yang high margin, low volume, itu kan our future product. Itu sementara itu dikurangin aja dulu lah. Jadi bukan abuse the cash cow, malah kasih makan cash cow ini lebih bagus lagi by giving more marketing budget, tentu juga dengan marketing konsep yang lebih baik, dengan marketing execution yang lebih baik. Nah sementara yang high volume low margin juga ini dikurangi dulu dah marketing budgetnya. Bahkan inilah yang harus di-reduce inventory-nya. Jadi it is not lebih banyak meres, lebih abuse, tapi lebih banyak kasih makan sama sapi-sapi yang memproduksi susu makanan lebih itu besar. ada harganya loh Pak. Jadi maksudnya kalau makin you kasih makan, berarti marginnya dia akan makin turun. Remember, kan saya bilang reallocate your marketing budget yang tadinya untuk low volume high margin dan low margin high volume, ambil sebagian, kumpulin dipakai untuk menggemukkan sapi kita yang menghasilkan susu banyak tadi. Tadi kita ngomong tentang produk bundling ya. Menarik sekali. Apakah pada saat itu Pak Nur juga berpikir bahwa produk bundling itu can make people yang beli itu jadi penjual juga ya. Jadi kalau kita ngomong misalnya kita jual produk itu biasanya sepasang ya. Misalnya kalau kita ngomong beli sepatu dapat kaos kaki, bundling gitu ya. Nah, kalau beli kaos kaki sendiri mahal, kalau beli sepatu sendiri mahal, tapi kalau beli kaos kaki dan sepatu jadi murah. Jadi orang cenderung beli saya beli kaos kaki dan sepatu, saya jual aja kaos kaki atau saya jual sepatunya. Jadi dengan demikian orang tergerak ada motif untuk menjadi reseller dari memecah bundling kita ini gitu Pak ya. Yang pertama kan you have got to understand where you are, where is your business. Dan saya nggak bisa generalize. Nah pada saat itu sampai sekarang itu Tupperware kan bergerak di high end consumer profile. Nah produk-produk yang high margin low volume itu pada umumnya produk yang harganya mahal. People want to buy tapi kok harganya mahal bener gitu. Nah this is an opportunity. Ya tidak at cost banget waktu itu. Ada margin sedikit, turunin bundle dengan produk-produk yang fast moving. If you buy this product, biasanya buy 2 pieces, you sekarang buy 8 pieces, you will be able to get this very expensive product at say 50% discount or even 60% discount. Jadi itu yang terjadi pada saat itu sehingga inventory turun. Dan remember, inventory untuk produk-produk yang COGS-nya tinggi itu akan memperburuk
working capital kita. Nah, that yang kita lakukan. Nah, different business mungkin memerlukan different approach, itu sudah jelas sekali. Tapi that time yang kita lakukan adalah itu. Oke, Pak. Tadi kita bicara tentang bagaimana reducing inventory cost ya, dan bagaimana kita push customer untuk beli lebih banyak dan seterusnya. Cuma pada saat itu saya nggak kepikir nih, Tupperware itu sebenarnya punya rival nggak sih, punya saingan nggak sih waktu itu? Ya, dalam mindset itu selalu kita bilang kita nggak punya kompetitor. Tapi siapa sih bisnis yang nggak ada kompetitornya itu? Itu ya mungkin dibilang produk itu bukan our direct competitor, still your competitor. Direct atau indirect itu kan hanya your mindset. Tapi kita meskipun selalu bilang nggak ada kompetitornya, tapi we do have competitors. Nah, disinilah yang who was your competitor at the time? The biggest competitor at the time? The biggest competitor di direct selling business yang gede memang tidak ada. Ada yang mereknya Tulipware, but the time itu kecil. Tapi yang di toko-toko itu yang namanya Red Leaf, yang brand-brand banyak, saya udah lupa sekarang brandnya. Itu banyak sekali yang harganya lebih murah, functionally sama gitu. Nah, hanya pada saat itu ya we identified another opportunity bagaimana kita bisa boost sales ini, yaitu adanya layoff yang masif, yang besar-besaran. This might be different to be applied in different business. Tapi message-nya adalah we have got to be able to find out opportunities in every challenge. Yes. Nah, waktu itu PHK kan besar-besaran. Nah, kalau kita berpikir negatif, waduh siapa yang akan beli produk kita? Tapi kita berpikir positif aja lah. Berarti banyak keluarga yang memerlukan alternatif earnings, alternatif income. It's good for our recruit. Nah, tapi memang harus dikemas dengan satu kemasan yang motivating. Nah, waktu itu kita kemas dengan One for the Nation, satu orang independent seller, kita minta untuk menolong satu keluarga dan sebagainya. And number of sellers to increase dari 20.000 menjadi 60.000. It's triple the sales already. Oke, Pak, kita harus lanjutkan dalam segmen berikutnya. Kita harus break sebentar. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Pak Nur Kunchoro berjudul Thinking Out of the Box for Profit. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya.